Halo semuanya, aku Disdut. Selamat datang di channel Cuardana 75. Saluran ini didedikasikan untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan duit. Jika Anda tertarik untuk berbicara tentang duit, silakan berlangganan saluran ini. Jadi Anda tidak akan melewatkan video baru dari kami. Oke, kali ini saya ingin berbicara tentang risiko trading atau investasi di pasar saham. Pada awalnya, ketika saya belajar tentang saham, saya sering mengikuti seminar saham. Dalam seminar tersebut, mereka sering menyebutkan berbagai manfaat berinvestasi di pasar modal. Yang sering disebut tuh biasanya gini, kalau misalkan di tahun 2009 kita beli saham BCA di harga Rp2.500, maka di tahun ini, harganya udah Rp34.000 untung berkali-kali lipat. Belum lagi keuntungan yang didapat dari dividen. Kesannya, ngelakuin transaksi di saham itu gampang. Jarang banget disebutin risiko-risiko apa aja yang mungkin dihadapin. Terutama oleh para pemula. Nah, di sini aku akan coba mengupas secara gamblang nih, apa aja sih risiko yang mungkin kita dapetin. Ketika kita mulai berdagang atau berinvestasi di saham, saya harap video ini bermanfaat bagi Anda, terutama jika Anda baru saja memutuskan untuk terlibat dalam perdagangan atau investasi saham. Mari kita mulai dengan risiko pertama, yaitu capital loss, atau sederhananya, kerugian. Ini terjadi ketika kita membeli dengan harga tinggi dan menjual dengan harga yang lebih rendah daripada yang kita beli. Banyak orang berpikir bahwa perdagangan saham itu mudah, ini hanya tentang membeli rendah dan menjual tinggi. Kedengarannya mudah, tetapi pada kenyataannya, itu tidak sesederhana itu. Prediksi kondisi pasar tidak sesederhana kelihatannya. Dibutuhkan keterampilan dan pengalaman untuk melakukannya dengan benar. Kondisi pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini termasuk faktor teknis, berita, dan laporan pendapatan. Selain itu, kondisi ekonomi dan politik di dalam dan luar negeri berperan. Bagi trader dan investor saham, capital loss merupakan risiko yang cepat atau lambat akan terjadi. Tapi, capital loss ini sendiri tuh harus disikapi dari berbagai sisi. Jangan memandang capital loss ini sebagai hal yang negatif doang. Karena, pada dasarnya, capital loss ini tuh wajar kok selama kerugiannya masih terukur. Dan kamu gak kehilangan sebagian besar modal kamu. Para trader dan investor yang udah jago dan berpengalaman sekalipun sebetulnya masih ngalamin kerugian kok. Bedanya, mereka yang udah berpengalaman tuh tahu gimana caranya untuk meminimalisir kerugian tersebut. Nah, khusus untuk para pemula, saranku start small dulu aja. Jangan langsung gegabah ngelakuin transaksi dalam jumlah besar di pasar saham. Kasih waktu dulu nih buat diri kamu untuk belajar. Ingat, kamu pasti akan mengalami kerugian. Jadi, start small dulu dan belajar. Batasi juga kerugian kamu pakai stop loss. Cari tahu juga, kenapa sih kamu bisa rugi? Dan belajar dari kesalahan. Kalau kamu udah ngerasa ada progres, baru deh kamu boleh bertransaksi di saham dengan nominal yang lebih besar. Lanjut ke risiko yang kedua yaitu susah jual. Jadi gini, transaksi di saham itu terjadi kalau ada penjual dan pembeli yang nawar di harga yang sama. Nah, masalahnya, kalau penjualnya banyak, sementara pembelinya nggak ada, gimana? Kasus ini tuh sering banget nih kejadian. Khususnya di saham-saham yang harganya ada di batas bawah harga saham. Yaitu 50. Saham, gocap lah istilahnya. Contohnya bisa kita lihat di saham Home. Udah sejak tanggal 5 November 2019 lalu, saham ini tuh nggak gerak sama sekali. Harganya tetap aja di Rp50, yang ngantri mau jual saham ini tuh banyak banget gitu. Tapi nggak ada pembelinya. Singkatnya sih, bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Suatu saat nanti, bisa aja si saham ini tuh bergerak naik lagi, cuman entah kapan. Hal ini bisa jadi salah satu pertimbangan kamu dalam milih saham. Karena, kalau kamu masuk ke saham-saham kayak gini, mungkin uang kamu akan ngendap di sana dalam waktu yang mungkin gak sebentar gitu. Nah, aku sendiri gak masalah kalau kamu mau masuk ke saham apapun. Yang penting kamu tuh harus betul-betul paham terkait risikonya. Dan ngambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Bukan ikut-ikutan doang. Lanjut ke risiko yang ketiga yaitu suspensi saham. Singkatnya sih, suspensi saham tuh adalah penghentian perdagangan saham sementara oleh pihak bursa. Durasi suspensi saham ini juga bisa macam-macam ya. Mulai dari 1 hari sampai bertahun-tahun.
Penyebab suspensinya juga macam-macam. Misalnya nih, UMA atau Unusual Market Activity. Yaitu saat pergerakan harga saham tertentu tuh nggak wajar gitu. Bisa naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah dalam waktu singkat. Bisa juga karena gagal bayar utang atau obligasi. Karena penyalahgunaan dana IPO atau right issue, sampai kesalahan dalam pencatatan dalam laporan keuangan. Nah, dari sisi pemilik saham, mungkin kondisi yang dialami saat saham disuspensi ini tuh agak mirip nih, sama kondisi di poin sebelumnya. Sama-sama nggak bisa jual gitu. Cuman, penyebabnya beda. Yang satu karena nggak ada pembeli, satu lagi tuh karena perdagangannya emang dihentikan oleh pihak bursa. Kalau kamu punya saham-saham yang disuspensi oleh bursa, ya, sebenarnya tinggal tunggu waktu aja sih kapan suspensinya dibuka. Kalau misalkan kesalahannya nggak berat, suspensi ini akan segera dibuka kok. Tapi, kalau pelanggarannya berat, dan pihak emiten yang bersangkutan juga nggak kooperatif buat nyelesain masalahnya, suspensi ini tuh akan terus diperpanjang oleh pihak bursa. Contoh saham yang belum lama disuspensi tuh adalah saham LT. Saham ini tuh udah disuspensi dan suspensinya dibuka tanggal 4 Desember kemarin. Masalahnya, setelah suspensinya dibuka pun, saham LT tuh ngalamin kondisi susah jual. Kayak yang udah disebut di poin sebelumnya. Jadi, banyak yang mau jual tapi nggak ada pembelinya gitu. Coba kamu bayangin deh. Kamu punya uang tapi dalam bentuk aset yang nggak bisa diapa-apain. Tapi balik lagi ya, kamu punya hak penuh dalam menentukan saham yang mau kamu transaksiin. Jadi, kalaupun kamu mau masuk ke saham-saham yang berisiko tinggi, ya nggak masalah. Yang terpenting itu, kamu paham terkait risikonya. Lanjut ke risiko yang keempat yaitu delisting. Bisa dibilang ini tuh adalah risiko yang paling berat gitu dibanding ketiga risiko yang udah aku sebutin sebelumnya. Singkatnya, delisting bagian komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan bel